Halo Sobat Komunikasi, kali ini kita bakal ngebahas tentang teori sikap atau yang biasa kita sebut dengan standpoint theory. Apa tuh standpoint theory? Nah, oke, ayo kita bahas. Jadi, apa yang dimaksud dengan teori sikap? Teori sikap adalah sebuah teori yang menyatakan perilaku seseorang yang ditentukan dari sikapnya sendiri. Dan teori sikap ini mempunyai konsekuensi atas apa yang sudah mereka lakukan dari perilakunya. Teori sikap ini mempunyai aturan-aturan sosial dan juga mempunyai kebiasaan yang terkait dengan apa yang mereka biasa lakukan. Nah, untuk sejarah sendiri, teori ini pertama kali dimulai pada tahun 1807 oleh filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang pada masa itu sedang membahas mengenai hubungan antar tuan dan budak yang membentuk perbedaan sikap dalam berinteraksi. Perbedaan disebabkan oleh posisi mereka di dalam masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan hierarki. Gak cuma filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel aja nih Sobat Komunikasi yang memegang peran penting dalam adanya teori sikap. Karl Marx, seorang tokoh teori kritis yang menyebutkan bahwa posisi pekerjaan akan membentuk akses pada pengetahuan. Selanjutnya ada Nancy Hartsock yang menggunakan ide Hegel dan teori dari Marx untuk mempelajari hubungan antara pria dan juga wanita. Konsep dari Nancy Hartsock melahirkan kajian tentang feminisme atau pergerakan yang dimana wanita menginginkan equal right di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti wanita dapat mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh pria dan juga dapat mendapatkan pendapatan yang sama dengan pria. Sekarang kita akan membahas tentang asumsi apa saja yang ada di dalam teori sikap. Asumsi dari teori sikap ini dikonseptualisasikan oleh Nancy Hartsock yang mempunyai 5 asumsi yang dikhususkan mengenai kehidupan sosial. Yang pertama, asumsi kehidupan material atau dikatakan posisi kelas yang menyusun dan membatasi dalam hubungan sosial seperti kehidupan orang kaya dan juga orang miskin. Yang kedua, asumsi kehidupan material yang sudah distrukturkan dengan dua cara berlawanan dalam kelompok yang berbeda. Yang ketiga, kelompok mempunyai visi atau seorang yang berkuasa dalam menyusun hubungan material yang dipaksa diikuti oleh semua kelompok untuk berpartisipasi. Yang keempat, visi yang ada pada kelompok tertindas mempresentasikan pergulatan dan prestasi. Yang kelima, potensi pemahaman dari mereka yang tertindas atau sikap dalam memperlihatkan ketidakmanusiawian dari hubungan dalam kelompok. Selanjutnya kita akan membahas konsep penting yang ada dalam teori sikap. Pertama, sikap atau standpoint. Sikap atau standpoint merupakan hal yang tidak bebas dalam konteks sosial dan politiknya. Karena sikap didefinisikan berdasarkan lokasi sosial tertentu saja, dan kepentingan sikap ini bersifat parsial atau tidak lengkap. Yang kedua, pengetahuan tersituasi. Pada tahun 1988, Donna Haraway berpendapat kalau pengetahuan itu tersituasi, yang didasarkan pada setiap orang pada konteks dan keadaannya. Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dalam penjelasan ini untuk kaum Hawa dan Adam dan Ributoke. Penjelasan ini sudah kita jelaskan sebelum memasuki konsep penting ini. Nancy Hartsock sudah katakan kalau dia mempelajari suatu hubungan antara pria dan juga wanita. Di dalam kehidupan sehari-hari, seperti wanita dapat mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh pria dan juga dapat mendapatkan pendapatan yang sama dengan pria. Hubungan dengan komunikasi, apa kalian tahu hubungan adalah suatu komunikasi dan komunikasi adalah hubungan. Kalau kita ingin berhubungan harus ada komunikasi agar semua jelas dan menghasilkan perubahan atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, guys. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, ketika bulan puasa ada dua orang A dan B. Keduanya tidak menjalani puasa. Suatu hari, di siang hari, A dan B sedang bersama-sama menunggu di halte. Lalu B membeli minuman dan meminumnya, padahal di sebelahnya ada seorang ibu yang memakai jilbab. Lalu A memberitahunya bahwa dia harus menghormati ibu tersebut, walau terlihat ibu tersebut biasa saja. Namun bagi B, itu tidak ada hubungannya dengannya, karena
ia tidak menjalani kuasa, maka ia pun bisa bertindak seperti biasa saja. Contoh yang kedua, A dan B sudah 2 tahun tidak bertemu. Akhirnya kali ini mereka bertemu kembali dan mereka membahas tentang pekerjaan mereka masing-masing. Dan A ini adalah seorang asisten direktur dan B adalah seorang manajer. Mendengar B adalah seorang manajer, A langsung berpikir dan mempermasalahkannya. Karena B adalah seorang perempuan, bagi A, jabatan seorang manajer akan jadi lebih pasti jika laki-laki yang menjabatnya. Dari contoh tersebut, bagi A, gender adalah yang penting dalam pekerjaan, namun bagi B, gender bukanlah penghalang segalanya.